Assalamualaikum, sahabat yang dirahmati Allah. Dalam riwayat kali ini, kita akan bercerita tentang benarkah bangsa Israel adalah Bani Israel yang disebut dalam kitab suci Al-Quran. Menurut Ibnu Katsir, dalam kitabnya Bidayah wa Al-Nihayah, Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di Babilonia, Irak sekitar tahun 1822 sebelum Masehi. Beliau memiliki anak bernama Ismail dan Ishak. Ismail sering juga disebut bapaknya orang-orang Arab. Selanjutnya, dari Nabi Ishak alaihi salam memiliki anak bernama Yakub yang juga dinamakan Israel dan kelak termasuk salah satu dari 25 nabi dan keturunannya disebut Bani Israel. Dari keturunan Nabi Ishak inilah akan ada anak yang taat kepada Allah dan sebagian lagi akan menjadi keturunan zalim. Inilah yang kelak menjadi bangsa Israel. Dalam Al-Quran dikatakan di surah Asy-Syafat ayat 112 dan 113 yang bunyinya, "Dan kami memberi dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata." Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim dari istri Sarah, sementara dengan istri keduanya, Siti Hajar, Nabi Ibrahim alaihi salam dikaruniai putra bernama Ismail yang telah kemudian menurunkan bangsa-bangsa Arab Hijaz. Nabi Yakub alaihi salam adalah putra dari Nabi Ishak alaihi salam, mendapatkan tugas kenabiannya dari Allah. Dalam rangka melancarkan tugasnya, Allah memberikan Yakub 4 orang istri dan 12 anak. Istri pertama Nabi Yakub adalah Li'ah, melahirkan 6 orang anak, Rawabil, Samiun, Lawiyah, Yahudza, Bakzakir dan Zambalan. Istri kedua Nabi Yakub yaitu Rahil melahirkan 2 anak, Yusuf dan Benyamin. Istri ketiga Nabi Yakub adalah Zalifah, melahirkan 2 anak, Sa'ab dan Asyir. Dan istri keempatnya Barihar, melahirkan anak, Dana dan Naftalia. Sebagian besar nabi dan imam pemuka agama Bani Israel merupakan keturunan Lewi. Beberapa keturunannya antara lain Musa, Harun, Samuel atau Samuel, Ilyas atau Alia, Zakaria, dan Yahya atau Yohanes Pembaptis. Sebagian pendapat menyatakan bahwa Maryam atau Maria termasuk keturunan Lewi. Dalam Islam, Yakub adalah orang soleh dan sebagai seorang nabi, meski namanya cukup banyak disebutkan, bila dibandingkan nabi yang lain, kisahnya yang termaktub dalam Al-Quran hanyalah terkait kehidupan Yusuf dan wasiatnya. Israel adalah nama kedua untuk Yakub alaihi salam. Kepada Yakub inilah Bani Israel atau bangsa Israel bernasab. Arti Israel sendiri seperti termaktub dari beberapa sumber, adalah pilihan Allah atau hamba Allah. Adapun makna harfiah atau etimologis menurut kaum Yahudi ialah orang yang bergulat dengan Tuhan. Di dalam bahasa mereka, Isa artinya bergulat, sedangkan El artinya Tuhan. Diartikan demikian karena orang-orang Yahudi ini meyakini, seperti yang tertera dalam kitab Taurat, bahwa Yakub pernah bergulat melawan Allah dan berhasil mengalahkannya. Dalam Al-Quran, nama Yakub disebut 16 kali. Dia juga disebut dengan Israel sebanyak 2 kali. Dalam Al-Quran tidak dikisahkan mengenai Yakub yang berdakwah kepada kaum tertentu, tetapi disebutkan bahwa dia selalu mengingatkan manusia tentang kehidupan di akhirat. Dalam Al-Quran, Nabi Yakub kerap dirangkaikan bersama Ibrahim dan Ishak, juga dengan beberapa nabi yang lain, menegaskan kedudukannya sebagai nabi, orang saleh, dan sosok beriman yang diberi wahyu dan petunjuk oleh Allah. Allah menganugerahi kitab dan kenabian pada keturunannya. Umat Islam diperintahkan untuk beriman kepada wahyu Allah, baik yang diturunkan kepada Nabi Muhammad maupun kepada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Yakub juga diperintahkan hal yang sama untuk berserah diri kepada Allah. Pada mulanya, keturunan Nabi Yakub hidup di wilayah tengah Palestina, kemudian pindah ke daerah Gurun Nakob, selatan Palestina serta dekat dengan semenanjung Sinai. Baik dalam Al-Quran ataupun Alkitab menyebutkan mengenai wasiat Yakub sebelum meninggal. Dalam Al-Quran disebutkan bagaimana Nabi Yakub alaihi salam bertanya kepada anak-anaknya, "Adakah kamu hadir ketika Yakub didatangi tanda-tanda kematian? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, 'Apa yang kamu sembah sepeninggalku?' Mereka menjawab, 'Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami tunduk dan patuh.'" Al-Baqarah ayat 133. Wasiat Yakub dalam Alkitab terkait peran dari keturunan anak-anaknya di masa mendatang
Seperti keturunan Yehuda atau Yahudi akan mewarisi tongkat kerajaan. Keturunan Zebulon akan tinggal di tepi laut dan menjadi pangkalan kapal. Keturunan Asyer akan memiliki makanan bawah berlimpah dan akan memberikan santapan raja-raja. Dan keturunan Naftali akan dikaruniai anak-anak yang cantik dan tampan. Semasa hidupnya Nabi Yakub melakukan perjalanan ke utara Irak, kembali Palestina, dan akhirnya menetap di Mesir hingga meninggal di usia 147 tahun. Dia dimakamkan di Hebron, Palestina, bersebelahan dengan makam ayahnya. Jenazahnya diantar ke Palestina dan diiringi putra-putranya, para pegawai raja, dan para sesepuh istana. Nabi Yakub dikebumikan di Gua Mahpela, gua para bapa leluhur di Hebron, bersama Sarah, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Ribka, dan Lea. Setelah menjadi wilayah kekhalifahan, tempat ini didirikan sebuah masjid yang kini kita kenal dengan Masjid Ibrahimi, yaitu di kota Hebron tepi barat Palestina. Bani Israel yang disebut Al-Quran merupakan keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Berbeda dengan Israel sekarang ini, yang didominasi oleh Sionisme. Demikian sejarah dan penjelasan singkatnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.